Halo semua, seperti yang kita tahu, kerukunan antar umat beragama itu merupakan fondasi yang penting bagi bangsa kita yang kaya akan keberagaman ini. Pada video kali ini, saya akan ajak beberapa narasumber yang berupa pemuka agama. Untuk ngobrol langsung, kita akan cari tahu bagaimana ajaran-ajaran suci itu sebenarnya menuntut kita untuk saling menghargai dan membangun harmoni. Siap untuk inspirasi kerukunan? Yuk kita mulai. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand. Perkenalkan, nama saya Jonathan, beragama Kristen. Halo, nama saya Sandi Agrenikola. Perkenalkan, saya Vanes Hong. Perkenalkan, nama saya Yakobus. Saya seorang upasaka. Menurut saya pribadi dalam ajaran Konghucu itu kan ada yang namanya prinsip seperti Ren gitu, artinya peri kemanusiaan. Nah, Ren ini dia mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kalau contohnya nih, kita untuk diri kita sendiri kita kayak baik sama diri kita sendiri. Berarti kita sama orang lain juga kita harus baik. Ya, jadi apapun yang tidak ingin kita lakukan kepada orang lain, kepada kita sendiri juga kita jangan lakukan kepada orang lain. Berarti kan kita harus menghargai dan mentoleransi. Terus saya juga percaya bahwasanya semua manusia pada dasarnya baik dan mempunyai benih-benih kebaikan ya. Oleh karena itu memandang perbedaan keyakinan bukanlah sebuah halangan, melainkan bagian dari kekayaan ciptaan Tuhan. Karena kita kan sebagai ciptaan Tuhan ya. Jadi tentu saja kita nggak sempurna, pasti ada plus minusnya lah. Nah, kami diajarkan juga untuk fokus kepada nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kejujuran, keadilan, kesusilaan, dan kemanusiaan. Kebijaksanaan maksud saya. Yang sejatinya itu di setiap agama seharusnya diajarkan yang sama ya. Contohnya di agama Buddha juga diajarkan seperti itu. Dalam ajaran Kristen, terutama ajaran kasih, kami meyakini bahwa Tuhan adalah kasih dan setiap manusia diciptakan menurut gambarnya. Perintah terbesar yang diberikan Yesus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, seperti diri sendiri dan orang lain. Kasih tidak mengenal batas suku, ras, ataupun agama. Dalam Matius 22:39, Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ini berarti kita harus menghargai, menghormati, dan bahkan melayani mereka yang berbeda keyakinan. Seperti yang diajarkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kami diajarkan untuk tidak menghakimi, melainkan menunjukkan belas kasih dan empati. Perbedaan adalah realitas, namun kesamaan kita sebagai ciptaan Tuhan jauh lebih penting, dan dasar bagi kami untuk membangun jembatan persahabatan dan toleransi. Oh ya, baik. Agama Kristen sangat menekankan pentingnya kasih dan perdamaian. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Seperti yang tertulis pada Matius 5 ayat 44. Apalagi hanya karena perbedaan keyakinan. Konsep kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, adalah landasan utama. Ini berarti kita dipanggil untuk mengasihi tanpa mengharapkan balasan, dan itu mencakup kasih kepada mereka yang berbeda dengan kita. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki martabat yang luhur di mata Tuhan, dan oleh sebab itu, kami harus memperlakukan setiap orang dengan hormat dan martabat yang sama. Dengan memahami bahwa Tuhan mengasihi semua orang, kita sebagai umatnya juga harus memancarkan kasih yang sama kepada semua orang, menciptakan lingkungan yang toleran dan juga harmonis. Dalam Buddhisme, inti ajaran kami adalah metta dan karuna. Metta berarti keinginan agar semua makhluk berbahagia, dan karuna adalah keinginan untuk meringankan penderitaan semua makhluk. Kami diajarkan untuk mengembangkan pikiran yang luas dan inklusif. Melihat bahwa setiap individu terlepas dari keyakinannya sedang dalam perjalanan pencerahan atau setidaknya berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Buddha mengajarkan pentingnya pemahaman dan kebijaksanaan yang berarti kita tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga berusaha memahami akar pandangan orang lain. Sebagai umat Buddha, kami sangat terinspirasi oleh ajaran Bhikkhu Agung Sambuddha tentang tanpa kekerasan atau ahimsa dan hidup berdampingan secara damai. Kami belajar bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup bahagia, dan tidak ada gunanya jika kita saling melukai atau membenci hanya karena perbedaan. Kami diajarkan untuk melatih batin agar tidak dikuasai oleh kebencian,
keserakahan, atau kebodohan, yang merupakan akar dari konflik. Sebaliknya, kami berusaha menumbuhkan kebajikan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Ketika kita mengembangkan cinta kasih atau meta kepada semua makhluk hidup, maka secara otomatis sikap intoleransi tidak akan muncul. Kami percaya bahwa dengan melihat kebaikan dalam setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Untuk generasi muda ya, kalau menurut saya pribadi generasi muda zaman sekarang ini memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kerukunan. Kenapa? Karena generasi sebelumnya tidak dapat mencapai kerukunan yang diinginkan. Jadi dimulainya dari mana? Dimulainya dari kita sendiri sebagai generasi muda. Karena kita adalah jembatan masa depan. Dalam Konghucu, kita ini sangat menekankan pendidikan moral dan etika sejak dini. Jadi semenjak kecil itu diajarkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Terus kami juga berharap agar generasi muda dapat menjadi pionir atau gerakan penggerak baru dalam antariman yang berani bertanya, belajar, dan berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama. Terus pesan saya untuk mereka itu adalah pelajarilah agama kita dengan baik. Ya, apapun agamamu, maka harus dijalani. Namun bukalah hatimu untuk memahami agama yang lain. Maksudnya bukan, oh aku harus ikut agama ini, enggak. Maksudnya kita harus tahu juga apa sih yang diajari agama sebelah, agar tidak terjadi yang namanya perbedaan gitu, atau namanya beda pandangan. Nah terus kita juga jangan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang suka memecah belah. Contoh informasi yang bilang, oh agama ini tidak bagus, agama ini tidak bagus, sehingga otak kita merasa, oh agama ini tidak bagus ya ternyata. Kita jangan terpancing. Terus kita harus menggunakan teknologi dengan baik untuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi, bukanlah hoax dan kebencian. Kita adalah harapan bangsa Indonesia untuk lebih rukun. Saya melihat generasi muda sebagai agen perubahan yang powerful. Mereka tumbuh di era digital, di mana informasi sangat mudah untuk diakses. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Satu sisi, mereka bisa terpapar hal negatif. Tapi di sisi lain, mereka punya potensi besar untuk mempromosikan inklusivitas dan kerukunan melalui platform mereka. Pesan saya, jadilah garam dan terang dimanapun kalian berada. Artinya, kalian harus membawa dampak positif, membawa damai, dan menunjukkan kasih dalam setiap interaksi. Jangan takut untuk berteman dengan siapapun. Belajar dari perbedaan dan menjadi contoh bagaimana iman bisa menjadi pendorong kebaikan, bukan perpecahan. Libatkan diri sendiri dalam kegiatan lintas agama dan tunjukkan bahwa Tuhan mempersatukan, bukan memecah belah. Oh ya, baik. Generasi muda adalah pemimpin masa depan dan harapan untuk kerukunan yang berkelanjutan. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan keterbukaan yang luar biasa. Saya percaya bahwa mereka bisa menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam masyarakat. Pesan saya kepada mereka adalah, jangan biarkan perbedaan menghalangi persahabatan kalian. Bangunlah relasi yang tulus dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pelajari tentang keyakinan mereka dengan rasa ingin tahu dan juga rasa hormat. Jadilah duta perdamaian di lingkungan kalian, baik di sekolah, kampus, maupun media sosial. Gunakan suara kalian untuk menyerukan kebaikan dan kebersamaan. Dan ingatlah bahwa kita semua adalah satu keluarga besar dalam kemanusiaan. Generasi muda adalah fondasi masa depan kerukunan. Mereka memiliki pikiran yang terbuka dan kurang terbebani oleh prasangka masa lalu. Pesan saya untuk mereka, jadilah pribadi yang lebih bijaksana dan penuh welas asih. Jangan mudah terhasil oleh kebencian dan intoleransi yang seringkali menyebar di media sosial. Verifikasi informasi dan carilah kebenarannya terlebih dahulu. Dan bertindaklah berdasarkan kebijaksanaan. Tunjukkan bahwa agama bukan tentang memecah belah, tetapi tentang menumbuhkan kebijaksanaan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Saya melihat generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan masyarakat yang lebih rukun. Mereka tumbuh di era di mana informasi dan interaksi antar budaya semakin mudah. Ini memberikan mereka kesempatan unik untuk memahami dan menghargai perbedaan sejak dini. Pesan saya untuk mereka adalah, praktikkan ajaran agamamu dengan sungguh-sungguh, namun jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk membenci atau memisahkan diri dari orang lain. Jadilah pribadi yang inklusif, mau belajar, dan berani memulai percakapan. Manfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan positif tentang persahabatan antar iman.
Ingatlah bahwa kedamaian dimulai dari diri kita sendiri, dan kalian punya kekuatan untuk menyebarkannya ke lingkungan sekitar. Hambatan terbesar dalam menjaga kerukunan di Indonesia itu, kalau menurut saya ya, itu satu, kurangnya pemahaman dan komunikasi antar umat beragama. Ya, jadi sekarang bisa dilihat contoh nih, beberapa tahun yang lalu kan ada yang menyebarkan hoax tentang agama ini tidak bagus, agama itu tidak bagus, dan masyarakat kita dengan gampangnya percaya saja karena yang menyampaikannya ya tentu saja adalah tokoh publik gitu. Nah, jadi kita jangan gampang terprovokasi. Peran agama kami, Konghucu, adalah dengan terus mengajarkan prinsip Chong, kesetiaan, dan Sin, yaitu dapat dipercaya. Kesetiaan bukannya hanya kepada Tuhan dan ajaran, melainkan juga harus terhadap negara dan sesama warga negara. Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang jujur dan tulus. Jadi kami mengedukasi umat agar tidak mudah terprovokasi dan selalu mencari kebenaran. Kami juga aktif dan partisipasi dalam forum-forum dialog antariman, menunjukkan bahwasanya perbedaan keyakinan tidak menghalangi kami untuk berkontribusi pada kebaikan umat beragama dan persatuan bangsa. Hambatan utama yang saya lihat adalah fanatisme sempit dan pemahaman agama yang dangkal, yang seringkali dibumbui oleh kepentingan politik tertentu. Ini menciptakan tembok pemisah dan kecurigaan. Peran agama Kristen dalam mengatasinya adalah dengan terus mengajarkan kasih yang melampaui batas. Kami mendorong umat untuk tidak hanya beribadah secara individual, tapi juga aktif terlibat dalam masyarakat, menjangkau dan melayani sesama tanpa memandang latar belakang. Gereja juga mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan semua kalangan. Kami percaya dengan berbuat baik bersama, batasan-batasan itu akan runtuh, dan masyarakat akan melihat bahwa iman kami mendorong untuk membangun, bukan untuk merusak kerukunan. Hambatan terbesar adalah prasangka dan kurangnya literasi keagamaan yang memadai, baik tentang agama sendiri maupun agama orang lain, yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk memecah belah. Peran gereja Kristen adalah menjadi pelopor dalam pendidikan toleransi dan juga dialog. Kami mengajarkan umat untuk memahami esensi iman mereka yang sejati, yaitu kasih, dan menghindari pemahaman yang eksklusif. Kami juga aktif dalam inisiatif dialog antariman seperti pertemuan rutin dengan pemuka agama lain, kunjungan ke rumah ibadah, dan diskusi terbuka. Kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, melainkan undangan untuk saling memperkaya dan membangun Indonesia yang damai berdasarkan Pancasila. Hambatan yang paling signifikan adalah ketidaktahuan dan misinformasi mengenai ajaran agama lain yang seringkali diperparah oleh penyebaran informasi yang salah dan berisi ujaran kebencian. Peran agama Buddha adalah dengan mengajarkan prinsip anatta atau tanpa ego dan fleksibilitas pikiran. Kami mendorong meditasi metta atau cinta kasih secara rutin agar hati senantiasa dipenuhi cinta kasih untuk semua. Kami juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum yang menunjukkan bahwa Buddhisme dengan ajaran kedamaiannya dan tanpa kekerasan adalah bagian integral dari kerukunan Indonesia dan siap bekerja sama untuk kebaikan bersama. Hambatan terbesar yang saya lihat adalah kurangnya interaksi langsung antar umat beragama yang bisa menghilangkan stigma dan prasangka, serta maraknya ujaran kebencian di media sosial yang mudah mempengaruhi. Peran kami sebagai umat Buddha adalah dengan menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami berusaha menerapkan ajaran Pancasila Buddhis atau 5 latihan moral dalam interaksi dengan siapapun, termasuk tidak berbohong dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Kami juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama, seperti kerja bakti atau bakti sosial, dengan membangun jembatan pertemanan dan berbagi kebaikan secara langsung. Kami berharap dapat mengurangi kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kita untuk menjadi tetangga dan warga negara yang baik. Sungguh sebuah diskusi yang mencerahkan ya. Dari peri kemanusiaan dalam Konghucu, kasih tanpa syarat dalam Kristen, dan welas asih dan kebijaksanaan dalam Buddhisme, kita dapat melihat benang merah yang kuat, di mana semua agama mengajarkan kita untuk saling menghargai, memahami, dan hidup berdampingan dan damai. Pesan para pemuka agama ini menjadi pengingat
yang kuat bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Kerukunan bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah praktik. Sebuah praktik nyata yang harus terus kita pupuk setiap hari, meskipun tantangan tetap ada. Namun dengan komitmen dan semangat kolaborasi antar umat beragama, kita bisa mengatasi tersebut. Terima kasih kepada Workshop, Pendeta, Anupandita, dan Opasaka atas waktu dan wawasan berharga yang telah dibagikan. Dan terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah mendengarkan wawancara pada hari ini. Mari kita terus untuk menjadi agen perdamaian, menyebar kebaikan, dan duta kerukunan dimanapun kita berada. Salam damai.